Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau ajakin kalian main ke tempat kopi yang punya Ghibli vibes gitu di Bandung. Di tempat ini itu nantinya nggak cuman vibes-nya aja nih yang ke Ghibli-Ghiblian, tapi di sini juga ada karakter dari filmnya Studio Ghibli juga. Buat kalian yang udah nonton itu semua movie-nya pasti seneng banget deh ke tempat ini karena nggak perlu jalan jauh-jauh ke Jepang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe biar bisa kalian lanjutin nonton sama temen, keluarga, atau pasangan kalian. Berhubung kita tuh lagi main-main ke Bandung, dan kebetulan emang fokusnya tuh mau eksplornya di area Bandung bawahnya, agak sayang juga sih kalau saya dipikir-pikir kalau kita tuh ke Bandung tapi nggak main ke arah Bandung ke atas dikitnya gitu. Jadi kita tuh emang mau cari aja nih tempat nongkrong yang enak di Bandung, yang bisa dapet hawa-hawa dinginnya dan juga hawa-hawa lost in nature-nya gitu, dengan pohon-pohon rimbunnya gitu deh. Kebetulan aja kita cari di dekat tempat nginep itu ada cafe yang sesuai kriteria yang kita mau. Namanya itu Kuro Coffee di Cimbeleuit. Buat yang ngampusnya di Unpar pasti udah familiar banget nih, dan kayaknya prediksi kita sih yang pada kesini pasti anak-anak kampus yang tinggal di sekitaran daerah sini. Untuk parkirannya nggak begitu luas, tapi kalian udah tahu ya macetnya Bandung tuh kayak apa. Jadi buat kita orang yang dari luar kota gitu, dari Jakarta, emang paling nyaman kalau kesini tuh naik GrabCar atau GoCar sih, jadi tinggal duduk manis aja. Pas masuk, dari suasana depan kafenya aja tuh udah kayak rumah-rumah Jepang gitu ya hawanya, bener gak sih? Atau rumah-rumah di Bandung tuh semua pada kayak gini. Yang jelas pas kita masuk tuh kayak ada papan mading gitu yang ditempelin sama grafik-grafik animenya Ghibli. Termasuk kita juga disambut tadi tuh sama Calcifer dari House Moving Castle. Pas masuk ini tuh sebenarnya agak bingung sih, bener gak nih ini kafenya? Soalnya kayak kosong, hening gitu, kayak berasanya tuh kayak nggak ada orang. Jadi ya kita kayak lihat-lihat dulu gitulah kiri kanan, celingak-celinguk gitu. Ya maklum lah ya, kayak introvert gitu, malu masuk ke tempat baru gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin tuh emang dibikinnya konsepnya kayak gini gitulah ya. Kayak masuk ke lorong panjang, hening, kosong gitu. Kayak di filmnya yang di Spirited Away itu, yang pas masuk ke terowongan yang panjang, baru pas di ujung hallnya, wah baru kayak kelihatan di tempat alam yang berbeda gitu. Untungnya ini nggak beneran pindah alam ya guys, ini udah masuk ke area kafenya. Langsung kelihatan nih kalau misalnya kafe ini tuh ada area indoor dan outdoornya. Hampir ketipu juga nih sama cermin yang ada di sebelah kiri ini. Untung nggak nabrak, malu kan nih sama pengunjung yang lagi duduk di deket Totoro ini nih, lagi nunggu cat busnya. Pas udah masuk lagi, ini ada area tempat kalian buat pesan makanan dan minumannya. Sebenarnya tuh kalian bisa pas masuk, kalian pesen dulu makanan dan minumannya di sini, baru cari deh tempat duduk yang paling kalian nyaman lah. Cuman karena ini kan kita pertama kali nih kesini, jadi kayak pengennya tuh lihat-lihat dulu lah menunya gitu kan. Jadi ya kita cari tempat duduknya dulu sambil bawa aja menunya yang tadi kita udah ambil di si tempat meja buat pesan-pesannya itu. Dan ini pilihan menu-menu yang bisa kalian pilih. Di sini tuh ada minuman, coffee dan non-coffee, termasuk makanan snack-snacknya, makanan manis, terus sama makanan beratnya. Makanan beratnya aja tuh unik-unik juga guys, karena bener-bener ada yang temanya tuh sesuai dengan movie Ghibli-nya gitu. Cuman sayang banget si makanan tema Ghibli-nya itu tuh cuman bisa dipesan pas lagi weekend aja. Jadi ini pesanan pertama yang kita pesan. Kita ini pesan ada white cold brew sama ada hojicha latte. Yang white cold brew sama hojicha latte ini harganya tuh kurang lebih sekitaran 30 ribuan gitu. Tapi untuk yang white cold brew ini sebenarnya kalian kayak bisa beli satu buat bagi dua gitu deh. Karena kayak dia banyak full gitu sebotol. Terus kalau misalnya kalian taruh di gelas tuh ya setengah gitu. Terus selanjutnya ini kita ada pesan buat makanan beratnya. Tadinya makanan beratnya tuh pengen banget nih cobain pesen yang ramennya si Ponyo, yang ada hamnya gitu. Kalian tahu nggak sih? Tapi pokoknya karena emang kita tuh salah hari datang, jadi ya ini aku akhirnya pesennya yang ramennya aja. Dan ini emang judul namanya tuh emang ramen aja ya guys. Makanan ini tuh bener-bener cocok banget ya, karena di sini tuh suasananya dingin, terus plus tambah juga minumnya kan hojicha latte anget sama ramen kuah anget gini tuh bener-bener enak banget gitulah, nyaman. Dan ini buat total makanan dan minuman yang kita pesan tuh 68.000 tambah 66 ya, kurang lebih sekitar 134 ribuan. Selain makan, minum, terus ya sambil ngenikmatin aja suasana yang ada di sini. Selama aku kesini sih aku perhatiin semua yang pada datang sini tuh kayaknya pada anak-anak kampus ya, atau yang orang-orang kerja gitu. Karena semua tuh kayak pada bawa kerjaan gitu, bawa laptop lah, bawa kerjaan atau tugasnya mereka. Bahkan kayaknya ada
ini bukan stalker, ada orang yang kayaknya lagi duduk aja sih meeting, ketemu sama orang, ngobrol gitu. Emang ya buat bahas kerjaan, tapi emang ini tuh tempatnya nyaman banget. Plus di sini tuh suasananya juga dingin dan kebetulan juga pas lagi nggak hujan. Jadi emang nyaman aja sih buat lama-lama di sini. Nggak berasa juga kan tiba-tiba nih suasana di luar tiba-tiba udah mulai agak gelap dan udah malam gitu, karena emang nggak berasa sih waktu di sini. Ini kita mau jalan-jalan aja lihat ke area dalamnya, karena dari tadi tuh kita emang cuman masuk terus langsung emang udah amazed aja gitu sama pohon-pohon yang suasana Ghibli itu yang tadi di luar. Nah ini kita mau lihat di area dalamnya. Nah buat di area dalam ini tadi kan emang ini ada area kasirnya yang buat kalian pesan. Ini pas udah mulai agak sore ke malam nih pengunjungnya udah mulai banyak nih yang datang. Terus tadi di stall yang agak munduran tadi tuh kayak ada gacha-gacaan gitu, kalian bisa main. Terus ada yang jualan baju juga, kalian mungkin di situ kalian bisa beli merchandise yang emang dijual di sini. Dan untuk area dalam ini tuh ada lantai 2-nya gitu. Nah ini untuk pas lagi naik ke lantai 2-nya ini kita bisa sambil lihat-lihat ada puzzle-puzzle dari Ponyo. Abis itu ada juga tadi Kiki's Delivery ya. Nah ini yang buat di area atasnya tempat duduknya tuh kayak gini ya guys. Emang agak lebih kecil gitu deh, lebih sempit. Tapi mungkin kalian yang pas lagi jam ramai gini mau nyari yang mungkin agak kosong, mungkin bisa lihat nih di lantai 2-nya. Kayaknya enak juga sih buat menyendiri gitu. Karena ini aku nggak mau terlalu lama-lama mengganggu orang yang emang udah ada di atas. Siapa tahu dia emang beneran mau menyendirikan. Jadi ini aku turun lagi ke bawah dan explore yang ada di bawah. Ya di bawah enak juga sih nih, kayak ngeliatin bar coffee-nya gitu, kayak simple, kayak homey gitu sih. Terus kalau misalnya jalan lagi ke dalam, kulik-kulik lagi, ini tuh kayak ada satu dinding yang isinya tuh kayak pajangan-pajangan Ghibli-Ghibli gitu, lucu-lucu deh. Kalau misalnya kalian lihat bisa foto-foto, lihat di sini. Cuman di sini biasanya kayak udah pada banyak orang duduk gitu, jadi ya kalian kalau punya malu mungkin urat malunya diputusin gitu biar bisa datang ke sini terus foto-foto gitu, kayak permisi gitu kan, mau sambil foto-foto. Tapi emang worth lah ya, karena emang lucu banget sih, jarang banget sih buat dapetin vibes Ghibli yang kayak gini gitu. Karena biasanya kalau misalnya orang bikin Ghibli-Ghiblian pasti nanggung gitu sih. Jadi ya nggak perlu lah jauh-jauh ke Jepang, kalau misalnya ke tempat ini kayaknya udah dapet deh semuanya. Pas pertama datang sih emang dilihatnya ya emang ini tuh bangunan rumah gitu kan. Terus pas masuk, oh kayaknya emang agak kecil, sempit gitu lah. Tapi pas masuk kan tiba-tiba gede. Ternyata pas sudah explore lagi, banyak lagi ternyata ruangan-ruangan yang bisa kalian pakai buat kalian dudukin lah. Jadi tempat kalian nongkrongnya gitu. Cuman kayaknya emang di area yang paling favorit tuh area yang outdoornya ya, dibandingin yang area indoornya. Kalau yang area indoornya ini tuh kayaknya lebih banyak orang-orang yang mau sambil lihat-lihat aja sih ini pajangan-pajangan Ghibli yang ada di sini, terus sambil foto-foto. Ya buat kenang-kenangan lah, foto gitu kan. Lucu-lucu sih soalnya. Kalau misalnya emang bisa dibeli sih kayaknya pasti bakal dibeli sih. Cuman emang nggak ada yang bisa dibeli di sini. Karena emang nongkrong-nongkrongnya kita juga udah kelar, makanan kita udah kelar, minuman juga udah kelar, jadi udah nggak ada alasannya buat di sini lagi. Emang udah mau balik aja deh ke penginapan buat istirahat. Overall, kalau misalnya kalian tinggal di sekitaran Ciumbeluit dan mau mampir ke tempat-tempat unik yang biasanya tuh orang Bandung eksekusinya tuh pol banget, kalian bisa cobain datang ke Kuro Coffee. Terutama kalau misalnya kalian tuh suka film-filmnya dari studio Ghibli. Makanan, minumannya beragam dan rasanya juga enak. So far jarang banget sih nemu cafe di Bandung yang harganya tuh mahal dan rasanya nggak enak. Jadi harganya tuh pasti sebanding gitu deh, sama harga sama makanannya tuh pasti enak lah, sebanding gitu. Plus ini tuh ada di area kampus. Jadi sekian nih jalan-jalan kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi bareng teman, pasangan, atau keluarga kalian sebelumnya milih-milih tempat nongkrong yang ada di Bandung. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!